Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam, selamat bergabung di Saturday Night to Let's Talk malam hari ini. Salam sehat, salam Let's Talk. Mudah-mudahan koneksi nggak terputus lagi ya. Saya minta maaf karena ada masalah teknis sehingga jadi keluar masuk Instagram deh saya. Baik, nah malam ini Saturday Night to Let's Talk adalah edisi ke-19, jadi live Instagram Let's Talk yang 19 dengan tema perempuan dan keindonesiaan. Akan ada special guest kita malam hari ini yang akan segera bergabung. Kita tunggu dulu. Selamat malam dan selamat bergabung untuk teman-teman yang sudah semangat dari tadi. Meski saya bolak-balik keluar masuk Instagram, tapi semuanya tetap semangat. Ketika dapat notifikasi live Instagram Let's Talk, semuanya pada ikutan join gitu ya. Sebentar saya akan coba cari lagi Mbak Alfi mana. Alright. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Buat teman-teman yang sakit, semangat sehat supaya besok segera sehat lagi dan bisa melaksanakan aktivitas kembali dengan riang gembira di hari Senin nanti. Oke, kita tetap menunggu Mbak Alfi dulu. Ya, teman-teman nanti bisa berinteraksi dengan saya dan Mbak Alfi, special guest kita malam ini, dengan mengetikkan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan atas apa yang kami perbincangkan malam hari ini ya. Oke, saya sudah undang Mbak Alfi. Teman-teman boleh dong beritahu saya apakah suara saya terdengar jelas? Oke. Nah, selamat malam untuk kakak mengetik.co, kemudian Kak Farid dan juga Kak Ira yang sudah bergabung. Ada ada nenek nenek, ada grandmanya Ale nih kayaknya bergabung juga. Selamat malam. Oke, saya sudah coba undang Mbak Alfi, tapi belum masuk juga ya. Teman-teman ngapain aja nih Agustusan kemarin? Ikut perlombaan perempuan virtual kah? Nah, siap. Oke. Mbak Alfi sudah bergabung, tapi saya kok nggak melihat Mbak Alfi ya? Oke, Mbak Alfi kalau Mbak Alfi sudah bergabung, oh oke, Mbak Alfi pakai akun, Mbak Alfi kok pakai akunnya mengetik.co? Oke, baiklah. Kalau misalnya Mbak Alfi sudah bergabung pakai akun ini, Mbak Alfi bisa uh, minta saya untuk bergabung. Tadi saya sudah mengundang Mbak Alfi sih ke Instagramnya Mbak Alfi ya. Cuman karena ini yang sudah aktif adalah yang mengetik.co, Mbak Alfi, oh mungkin salah masuk. Masuk mana ya? Baiklah. Tapi Mbak Alfi bisa mengakses akun Instagram mengetik.co kah? Kalau bisa, live-nya bisa boleh boleh pakai itu aja. Enggak Kak Ira, tadi mengetik.co tadi bilang mungkin salah masuk gitu. Atau Mbak Alfi kalau berdekatan dengan kakak mengetik.co, Mbak Alfi bisa pakai akunnya aja untuk minta bergabung dengan saya? Atau saya yang akan undang ya, mengetik.co ya. Oke, coba saya undang.
Mbak Alfi sudah request. Oke, karena di Instagramnya Let's Talk, saya belum menemukan Mbak Alfi request to join. Tapi saya mengundang Mbak Alfi untuk bergabung. Oke, ini saya sudah menemukan Mbak Alfi bergabung sekarang, kemudian saya akan undang. Sebentar ya teman-teman. Karena Mbak Alfi sudah bergabung bersama kita, tapi sepertinya ada masalah teknis sehingga iya, saya lihat di sini juga Mbak Alfi sudah masuk, saya sudah undang untuk bergabung dan Mbak Alfi juga katanya sudah gabung, tapi nah, Mbak Alfi apakah Mbak Alfi sudah bisa menerima undangan dari saya? Mbak Alfi bisa ketik di chat. Oke, saya dapat notifikasi dari Instagram bahwa akun Alfiah Asmat itu tidak bisa bergabung. Oke. Oh, oke. Mbak Alfi sudah lihat tapi belum menerima undangan. Sekarang apakah sudah ada Mbak undangannya Mbak? Coba saya coba lagi ya. Nih, di akun Instagramnya Lestalk saya sudah mengundang Mbak Alfi. Tapi memang tulisannya diundang gitu aja. Mbak Alfi belum bisa. Kill tanda kamera. Sepertinya sudah kali ya. Mbak Alfi bisa request to join nggak? Atau di situnya minta bergabung gitu? Mbak Alfi boleh keluar dulu lagi kalau bingung. Tapi nanti ketika Mbak Alfi klik live Instagramnya Let's Talk, nanti Mbak Alfi bisa minta gabung. Ada nanti ada tulisan seperti itu. Karena saya sudah coba request belum. Gimana Mbak Alfi? Klik tanda kamera di pinggir kiri Mbak. Iya tadi sudah um, sudah sukses itu diinfokan. Saya juga sudah kirim gabung, tapi kenapa saya tidak bisa melihat Mbak Alfi gabung? Sebentar. Mbak Alfi udah bisa lihat saya dada-dada nggak di akunnya Mbak Alfi? Mengirim. Oke, sekarang kita akan coba ya. Siarkan. Mbak Alfi siap ya? Saya um, coba untuk accept permintaan Mbak Alfi nih sudah muncul. Siaran langsung bersama. Siap. Sebentar teman-teman. Sabar, sabar. um, butuh waktu sepertinya, tapi Mbak Alfi sudah saya accept dan tinggal menunggu ya. Hmm, sudah saya accept juga belum ada ini.
Mbak Alpi, saya sudah terima permintaan Mbak Alpi untuk bergabung. Apakah sudah masuk ya ke Instagram Live-nya Mbak Alfi? Karena di tempat saya Mbak Alfi belum bisa masuk juga. Oke. Oke teman-teman, sepertinya saya akan keluar dulu saja. Kemudian nanti akan masuk lagi. Tetap semangat ya untuk kembali nanti ketika saya live. Alpia mengirim. Oke, oke. Kita coba lagi untuk mengirim. Halo, Renvi Oke. sudah gabung. Finally. Aduh, Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhirnya ya kita bisa bersua. Oke. Udah keringetan nih, Mbak. Oke. Sama-sama. Teman-teman semua, ini dia special guest kita yang kita sudah tunggu-tunggu dari tadi ya. Aku udah keluar masuk. Tapi tentu aja teman-teman semangat loh Mbak untuk gabung dengan kita, walaupun aku dari tadi keluar masuk, bingung kali ya pada mereka kenapa keluar masuk. Teman-teman, kami minta maaf atas ada error-error teknis begini ya, tapi saya yakin juga teman-teman nggak sabar nih untuk nunggu ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Alfi malam hari ini. Mbak Alfi mau lap keringet dulu? Nggak mau ya? Oke. Welcome Mbak Alfi, halo Bung Alfi, itu katanya Mbak, semuanya pada menyapa Mbak Alfi. Iya, halo Mbak semuanya. Finally. Finally. No worries Mbak, memang biasanya itu kalau kita namanya berinternet ria ya, kadang jaringannya yang up and down, kadang juga kitanya yang gimana gitu ya. Cuman nggak masalah Mbak, tidak mengurangi keriangan dan juga apa ya, mutu konten kita malam hari ini. Baik, nah teman-teman, Mbak Alfi sudah bersama kita semua di sini. Suara saya jelas ya Mbak Alfi ya? Jelas, clear. Oke, clear ya. Suara Mbak Alfi juga. Saya sempat deg-degan tadi Mbak. Oke. Teman-teman semua, kita akan segera mulai live Instagram Live Talk malam hari ini dengan tema perempuan dan keindonesiaan. Ya, di tanggal 17 Agustus yang lalu kita semua baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Tentu saja kita harus fair bahwa sudah banyak sekali capaian-capaian pembangunan yang dapat kita rasakan. Sudah 76 tahun ya bangsa ini merdeka dari penjajahan bangsa lain ya. Tapi apakah kita memang sudah benar-benar merdeka? Apa sih makna nasionalisme dalam perspektif perempuan? Dan haruskah keadilan gender menjadi salah satu aspek yang menentukan standar Indonesia yang ideal? Nah, untuk membincangkan hal itu, sudah bersama kita semua di sini ada seorang perempuan aktivis yang sangat populer di Jombang, Jawa Timur, dan juga tentunya di level nasional ya, karena aktivitas profesional beliau juga sudah sangat banyak. Mbak Alfi ini teman lama, sahabat saya dan Ira, sesama penerima beasiswa Ford Foundation International Fellowship Program, yang saya, Mbak Alfi dan Ira itu satu angkatan waktu itu ya. Nah, tapi untuk mengenal lebih jauh siapa Mbak Alfi, kalau saya udah tahu nih, karena kami di kelas A sama-sama, kelas ambiar. Belajar bahasa Inggrisnya itu teman-teman ya, tapi punya banyak kenangan bersama Mbak Alfi dan juga teman-teman lainnya. Kita akan coba kenalan dulu dengan Mbak Alfi. Siapa sih Mbak Alfi ini ya? Nah, Mbak Alfi ini merupakan konsultan gender dan pembangunan. Tuh Mbak Alfi di chat juga banyak yang menyapa Mbak Alfi nih ya. Beliau merupakan
sarjana agama ya, SAG itu ya Mbak ya, dari lulusan Fakultas Tarbiyah dari Al-Quran Science Institute Jakarta. Kemudian ia meraih Master Anthropology of Conflict, Violence and Conciliation dari University of Sussex, United Kingdom. Dengan beasiswa dari International Fellowship Program for Foundation. Pak Alfi juga banyak sekali mengikuti training dan kursus singkat di luar dan juga di Indonesia, di luar Indonesia dan di dalam Indonesia sendiri. Kemudian ia juga punya pengalaman profesional yang sangat banyak sebagai konsultan gender dan pembangunan. Di antaranya saat ini beliau adalah Program and Organizational Development Advisor untuk Jombang Government. Kemudian sering bekerja sebagai gender konsultan untuk international NGO yang ada di Indonesia. Kita sebut saja waktu itu Mbak Alfi pernah menjadi gender konsultan for Sustainable Diets for All untuk HIVOS Southeast Asia. Kemudian juga Gender and Nutrition Specialist untuk iPrisma Project fase 2 dan Social Inclusion and Gender Specialist untuk PT Sky Energy MCA Indonesia Project ya, dan lainnya tentu saja sangat banyak. Mbak Alfi juga banyak sekali menerbitkan buku dan juga artikel yang tersebar di berbagai media massa nasional maupun lokal. Sebut saja ada Perempuan Karampuang Bercahaya, yang merupakan catatan pertemuan kelompok perempuan program PLTS Karampuang dengan support dari MCA Indonesia. Kemudian juga Mbak Alfi merupakan salah satu penulis di Profile Women Ulama di Indonesia dengan judul publikasinya Perempuan, Agama, dan Keteguhan. Kemudian Mbak Alfi juga banyak sekali menyusun rencana aksi pengutamaan gender, tidak hanya untuk Kabupaten Jombang, tetapi juga untuk di level Provinsi Jawa Timur dan juga Papua, NTT, dan lainnya. Nah, jadi memang benar-benar sudah tidak diragukan lagi ya ke ekspertisannya Mbak Alfi dalam isu gender ini. Gitu. Oke, Mbak Alfi, kita akan mulai tanya jawabnya. Santai aja Mbak, kita ngobrol-ngobrolnya. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman yang baru bergabung bersama kami. Teman-teman bisa berinteraksi ya dengan kami dengan cara menuliskan pertanyaan. Nanti akan saya sampaikan ke Mbak Alfi ataupun merespon, memberikan tanggapan terkait apa yang kami perbincangkan malam hari ini. Oke, Mbak Alfi, kalau boleh tahu nih, sudah berapa lama sih Mbak Alfi itu terlibat dalam advokasi hak perempuan dan juga keadilan gender? Ya, selamat malam semuanya untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama Renvi, sejak mahasiswa sebenarnya, tapi waktu itu masih ikut-ikutan. Kalau di Jakarta itu kan waktu itu kan masih apa ya, reformasi 97 98 itu ada apa kaulan perempuan, solidaritas perempuan, itu ikut-ikutan begitu. Tapi yang konkret ya sejak di Women Crisis Center yang ada di Jombang tahun 2001-an gitu. Jadi udah 20 tahun, udah lama sekali. Wow, udah lama banget, Mbak. Ya, makanya isunya udah macam-macam. Jadi gender violence, food and nutrition, kemudian sekarang pembangunan, dan akhirnya juga masuk ke wilayah yang tidak melulu soal gender, tapi pengembangan program pembangunan begitu. Jadi memang pengalaman Mbak Alfi itu udah 20 tahun ya. Itu secara proporsional yang dihitung 20 tahun, tapi sebelumnya juga sejak jadi aktivis mahasiswa sudah mulai gitu ya. Betul. Sudah memulai ya. Oke. Mbak, apa sih yang mendorong Mbak Alfi itu memilih isu spesifik gender, keadilan gender ini menjadi salah satu isu yang dipilih dan mendorong Mbak Alfi terlibat dalam aktivisme sosial ini? Menurut saya ini karena pengalaman pribadi. Saya pikir semua perempuan itu mengalami diskriminasi gitu. Saya juga termasuk mengalami itu, tetapi tidak sadar. Jadi ketika kecil kita suka bersepeda,
kemudian kita suka berenang, tapi kemudian kita di pesantren nggak bisa lagi bebas bersepeda, apalagi berenang sudah tidak bisa lagi itu. Atau misalnya ketika di pesantren itu sudah ada protes-protes. Kalau pesantren dulu saya itu kan ada namanya ilmu falak, jadi ilmu kayak menghitung bulan, menghitung tanggal bulan itu kan harus meneropong gitu kalau mau satu Syawal gitu. Kalau santri-santri laki-laki mereka bisa lihat falak, santri perempuan nggak hanya belajar hitung-hitungan saja. Itu misalnya perasaan yang kok nggak adil ya. Atau karena sejak SMA saya biasa berorganisasi, akhirnya bisa bicara, pidato. Tapi ketika di rumah kan kakak-kakak saya saja yang bisa khutbah atau kultum ketika Ramadan, ketika mengimami. Saya merasa itu kan yang diapresiasi bapak dan ibu lah. Saya perempuan sebenarnya saya bisa khutbah loh, tapi nggak boleh kan jadi imam. Nah itu hal-hal yang menurut saya ini ada sesuatu, tetapi saya belum mengerti apa itu gender. Nah baru ketika di Jakarta itu saya kebetulan dikenalkan sama kakak saya di P3M, Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat itu, yang ada Mbak Lis Markus, ada Pak Masdar Farid Masudi. Nah, di situ saya mulai mengenal isu gender. Akhirnya selain kuliah, ya banyak ngelayap kemana-mana itu, diskusi sama teman-teman. Ya, Ira waktu itu tahu lah saya, tapi nggak begitu akrab karena beda kampus. Tapi isu gendernya tahu. Termasuk waktu itu karena di Jakarta, enaknya di Jakarta, waktu Pak Nasaruddin Umar bikin tesisnya yang argumen kesetaraan gender, saya termasuk orang-orang yang diajak berdiskusi. Ada 7 atau 12 mahasiswa gitu untuk diajak diskusi tentang itu. Nah, saya terlibat di situ. Jadi itu yang saya tertarik karena antara yang di buku, yang dibaca dengan kenyataan di lapangan banyak beda. Dan menurut saya itu penting. Karena ya saya tertarik dan menurut saya itu penting. Begitu, Mbak. Jadi memang dari tidak hanya Mbak Alfi, sepertinya juga banyak kita ini juga yang tidak terlalu aware ketika kecil bahwa ada apa namanya gender contraction yang ada di masyarakat yang kemudian jadi mendiskriminasi salah satu gender tertentu gitu ya. Tapi kemudian pengalaman itu membuat Mbak Alfi ketika kuliah bertemu banyak aktivis gender lainnya, kemudian merasa bahwa itu sesuatu yang penting dan harus diperjuangkan gitu ya Mbak ya. Iya, apalagi ketika di WCC itu, di Women Crisis Center Jombang itu semakin kayak marah gitu ya. Karena kalau di WCC itu kan korban kekerasannya banyak, tapi kemudian dia tidak menerima keadilan. Contoh misalnya, ada perempuan dia menjadi korban kekerasan, kemudian dia mengasuh anaknya, tapi ketika anaknya menikah, dia sibuk untuk mencari ayahnya sebagai walinya. Jadi perempuan yang sudah berkorban sendirian begitu dan dulunya diperlakukan keras gitu menjadi korban, tapi semua upayanya itu hapus begitu saja ketika anak perempuannya menikah, suaminya yang menjadi wali. Nah, itu kan sesuatu yang sangat tidak adil. Jadi realitas-realitas itu yang membuat saya, oh ini harus diselesaikan pertama. Dan yang kedua, ya pengalaman kecil saya itu yang membuat nggak boleh banyak perempuan yang mengalami seperti saya. Ya untung saya bisa berontak. Ya, kalau yang tidak berontak kan kasihan. Nggak bisa ya bisa tercengkeram lah dalam penindasan-penindasan gitu. Makanya itu penting. Terus, oke. Dan kalau menurut Mbak Alfi sendiri, Mbak, sejauh mana sih menjadi aktivis perempuan itu atau aktivis keadilan gender itu membuat Mbak Alfi itu merasa sebagai warga negara yang baik? Mengapa, Mbak? Penting karena ketimpangan gender itu yang mulanya dari hal-hal kecil dari budaya itu sudah masuk kepada kebijakan. Karena yang membuat kebijakan ya orang-orang kita juga. Kalau dalam pikiran sehari-harinya tidak cukup sensitif terhadap persoalan-persoalan perempuan, maka kebijakannya juga tidak atau kurang sensitif gender. Contoh, ketika saya di WFP, World Food Program itu, United Nations itu, ketika saya jadi gender spesialis di sana, tugas saya itu ada namanya FNAP, Food and Nutrition Action Plan, perencanaan nasional
untuk gizi ya, Mhm. pangan dan gizi. Nah, dalam kan itu selalu ada juknis ya kalau kita mau bikin apa rencana-rencana aksi nasional itu. Nah, di dalam juknis nasional itu tidak ada isu gender sama sekali, tidak ada isu gender dalam teknisnya. Kalau dalam apa background latar belakang ya, tapi dalam indikatornya tidak ada. Padahal indikator itu penting, namanya action plan, namanya rencana program. Kalau mau ada program kegiatan dan anggaran harus ada indikator. Karena kalau tidak ada indikator nggak akan muncul itu kegiatan apalagi anggaran. Itu kan sistem pemrograman di pemerintahan kita itu. Nah waktu itu akhirnya saya bekerja sama dengan eh, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur itu kami melakukan riset bagaimana kondisi pangan dan gizi di NTT yang jelas waktu itu perempuan di NTT dan anak-anak itu kan banyak yang undernutrition ya. Akhirnya kita menemukan salah satu indikator yang harus ada dalam Food and Nutrition Action Plan itu atau rencana aksi pangan dan gizi itu ada status gizi ibu. Biasanya kan status gizi balita. Nah, ini status gizi hamil harus menjadi indikator. Sehingga perhatian terhadap ibu hamil dan remaja itu harus ada. Kegiatannya apa itu harus ada. Harus ada anggaran di sana. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita punya perspektif gender itu bermanfaat untuk negeri kita. Itu salah satu contoh. Apalagi kalau sekarang. Jadi, oke. Jadi kalau Mbak Alfi sendiri sudah merasa menjadi warga negara yang baik ketika sudah berkontribusi ya, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang pro keadilan gender gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Terus Mbak Alfi, kan sering kali tuh kita sebagai perempuan aktivis ataupun feminis yang kritis, progresif itu malah dianggap sebagai perempuan tidak baik-baik tuh. Bukan warga negara yang baik karena seringkali mengkritik gitu kan, malah seringkali jadi ancaman bagi negara gitu. Nah, dan juga katanya malah bisa merusak tatanan social order gitu. Mbak Alfi merasa seperti itu nggak sih Mbak? Apa pandangan Mbak Alfi terhadap stigma ini? Kalau saya kebetulan tidak cukup merasakan itu. Merasakan sedikit-sedikit karena kita orang luar yang mengkritisi pemerintah waktu itu, ya, tapi sedikit. Tapi pada kenyataan kerja konkretnya tidak. Kenapa? Karena pengalaman saya itu langsung mengisi kekosongan yang bisa dilihat nyata. Contoh, ketika bergerak di Women Crisis Center di Jombang itu, di situ itu memang waktu itu tahun 2000 memang belum ada One Stop Crisis Center. Kemudian kami yang dari Jombang, karena kami afiliasinya dengan Rifka Anissa Jogja, langsung membuat One Stop Crisis Center. Langsung ada kerjasama dengan polisi, rumah sakit, dan kita memberikan pendidikan langsung ke masyarakat pentingnya penanganan kasus yang punya perspektif gender. Nah, itu kemudian mereka tahu, Pemda pun tahu bahwa oh iya ya, ternyata ini ruang kosong yang harus diselesaikan. Jadi kita tunjukkan ini loh ada ruang kosong yang belum diselesaikan oleh pemerintah dan kita bisa lakukan itu, yuk kerjasama. Nah, mulai dari situ. Kemudian itu ketika di NGO lokal, tapi waktu itu NGO lokalnya juga kuat karena ada jaringan Komnas Perempuan. Ketika jadi konsultan juga begitu, apalagi kalau sudah di UN itu kan langsung G2G ya, langsung dengan government menjadi konsultan di UN itu, di WFP itu, ya memang harus punya strategi kita. Karena kadang-kadang ada defend begitu kan kalau masuk orang-orang luar. Strateginya macam-macam. Kalau kebetulan waktu itu kita memang timnya itu dengan mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Jadi beliau sudah pensiun tapi direkrut menjadi konsultannya WFP, akhirnya saya menjadi timnya begitu. Jadi beliau ibarat mobilnya, saya supirnya. Jadi masuknya lewat beliau. Ketika diskusi dengan Gubernur enak, dengan Kepala Bapeda enak, tapi substansinya ada di kita.
Jadi secara substansi memang kita tunjukkan ini loh ruang kosong yang harus diselesaikan dan kami siap bantu. Nah, jadi langsung mengisi kekosongan. Kemudian apalagi kalau di Jombang ya, karena langsung bergerak langsung dengan pemerintah, langsung kita isi kekosongan-kekosongan yang memang ya negara kita ini kan masih negara berkembang, banyak sekali kekosongan-kekosongan yang perlu diisi. Jadi memang perlu dialog, kemudian kita tunjukkan bahwa kita mampu dan kita mau bekerja sama, kita membantu. Sepengalaman saya, pemerintah itu tidak ini ya, tidak apa, resisten. Mereka mau menerima. Tapi itu tadi dialog. Oke, berarti kritik boleh, tapi kita juga harus solutif gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Sekarang sering kali tuh di banyak aktivitas gitu ya, di banyak program, seringkali banyak sekali kritikan-kritikan yang hanya menyalahkan gitu, tapi tidak solutif. Nah, apa yang Mbak Alfi lakukan itu sebagai salah satu best practice kayaknya teman-teman yang bisa kita pelajari dari Mbak Alfi, bahwa sebagai aktivis perempuan juga kita boleh bebas menggunakan hak kita untuk mengkritisi suatu kebijakan yang menurut kita tidak pro keadilan gender gitu, tapi tetap harus bisa mengisi kekosongan dengan memberikan solusi-solusi alternatif apa yang kira-kira bisa memperbaiki keadaan saat itu. Oke, Mbak Alfi, adakah kaitan antara keadilan gender dan standar menjadi Indonesia yang ideal, Mbak? Karena kan kalau yang kita tahu, banyak sekali pernyataan di luar sana tuh yang bilang bahwa tidak ada Indonesia ideal kalau tidak ada keadilan gender dalam masyarakat dan juga di bangsa ini gitu. Mbak Alfi sendiri merespon pernyataan ini seperti apa? Halo Mbak Alfi? Oke, teman-teman, sepertinya Mbak Alfi keluar, mungkin karena sinyal internet ya. Saya akan coba invite Mbak Alfi terlebih dahulu. Sabar ya. Oke, baik, saya sudah undang. Iya, Ira sepertinya ada gangguan koneksi internet. Oke. Betul. Sekarang Mbak Alfi sudah masuk lagi. Oke, Mbak Alfi, saya akan ulang Mbak pertanyaannya ya. Apakah ada kaitan antara keadilan gender dan standar untuk menjadi Indonesia yang ideal? Nah, dalam pandangan Mbak Alfi, haruskah keadilan gender itu jadi salah satu aspek yang menentukan standar ideal keindonesiaan? Di luar sana kan juga banyak Mbak pernyataan tidak ada Indonesia ideal jika tidak ada keadilan gender dalam masyarakat. Nah, Mbak Alfi sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Iya, harus. Memang tidak akan ideal kalau tidak ada kesetaraan gender. Kan itu sudah banyak ya penelitian di berbagai negara. Laporan-laporan UNDP itu kan sudah banyak disampaikan. Ada tiga hal ya yang penting itu. Satu, kalau berkeadilan gender itu produktivitas meningkat. Bagaimanapun juga pekerja-pekerja perempuan itu juga ada di sana. Nah, kalau adil gender, maka produktivitas negara meningkat. Yang kedua, kebijakan publiknya itu meet the needs of the society. Kebijakan-kebijakan itu memang sesuai dengan kebutuhan semuanya, ya perempuan, ya yang disable, dan semua jenis kelompok yang ada di kita. Dan yang terakhir, perempuan itu selalu memperhatikan anak.
maka kebijakan-kebijakan itu akan juga memperhatikan generasi selanjutnya. Jadi kalau tidak adil gender, bisa dipastikan itu bukan hal yang ideal. Tapi ada satu masalahnya adalah bagaimana membuat kebijakan yang adil gender, Renvi. Salah satu kelemahan di negara kita adalah bagaimana orang yang ada di luar kita itu bisa masuk dalam kebijakan. Seringkali salah satu kelemahan dari aktivis itu kalau tidak punya kendaraan untuk bisa bekerja sama langsung dengan pemerintah, itu masalahnya. Memang harus punya kendaraan. Nah, jadi ya cerita saya, best practice saya karena saya punya kendaraan. Ada WCC, ada UNDP, ada WFP, ada USAID, ada segala macam. Ada kendaraan yang harus diciptakan. Nah, kalau kita bicara Indonesia dan tidak mau kendaraan dari luar Indonesia, termasuk tadi yang saya sebut misalnya UN atau USAID dan lain sebagainya, pemerintah juga harus menciptakan ruang-ruang itu agar bisa masuk dalam kebijakan publik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya sepengalaman saya ketika saya berada di NGO gitu ya, INGO kemudian masuk ke pemerintahan. Sebenarnya dua ini punya kelebihan dan kekurangan. Yang itu kalau digabungkan itu bagus. Kelebihannya pemerintah itu strukturnya besar, infrastrukturnya besar, budgetnya juga besar. Semua lini itu ada orangnya, semua dibayar dan kemudian anggaran juga ada. Tetapi karena mengerjakan hal-hal yang itu saja, maksudnya kan tidak banyak keluar cross cutting isunya, diskusinya dengan yang di luar pemerintahan itu kurang. Akhirnya analisisnya itu seringkali yang masih seputar yang ada di depan beliau-beliau. Nah, beda dengan yang INGO. Misalnya di UN, ya UN itu kan mereka hanya punya berapa daerah begitu ya. Tapi kemudian ketika mereka mendampingi pemerintah di ABCD di 7 provinsi misalnya, kemudian itu benar-benar digali betul, dianalisis, dikaji sampai teorinya sangat mendalam. Nah, maka ketika teorinya sangat mendalam, dikemas, dikaji, ketika itu dikembalikan di pemerintahan, ini kan ada gap. Nah, seharusnya kalau itu sudah dikaji, jadi kan yang di UN, di NGO itu kan banyak kajiannya itu, yang seharusnya kalau digabungkan langsung, dikerjakan langsung bersama-sama, itu bisa saling mengisi. Yang biasanya pemerintah itu tidak cukup banyak waktu untuk mengkaji karena memang kerjaannya banyak sekali, itu bisa diisi oleh INGO dengan membantu konsep dan praktikalnya langsung. Bedanya kelebihan INGO itu dia langsung praktik di lapangan juga, sehingga hasil kajiannya, hasil penelitiannya itu tidak penelitian yang berdasarkan teori, tapi benar-benar kebanyakan research action. Nah, ini yang sebenarnya sangat bermanfaat kalau bisa bergabung. Nah, karena biasanya INGO itu dana dan organisasinya dari luar, ini kalau terus berlangsung juga banyak sih, juga bagus sih menurut saya, sampai saat ini Indonesia masih membutuhkan itu. Tapi kalau pemerintah juga memfasilitasi itu bagus. Jadi dana-dana itu tidak sekedar hibah gitu loh. Hibah untuk organisasi sana, dibuat seminar, dibuat ini. No, tidak cukup hanya itu. Sebenarnya juga posisi-posisi, ya sekarang sudah ada ya tenaga ahli misalnya kayak saya gitu, itu bisa masuk, itu bagus. Tapi kan tidak banyak, tidak banyak. Dan ya saya pikir tidak banyak yang berani melakukan itu, karena memang juga ada di sisi politis. Begitu, Mbak. Ya Mbak, saya sepakat dengan Mbak Alfi ya, bahwa pembangunan manusia tanpa memperhatikan prinsip keadilan, termasuk di dalamnya tentunya keadilan gender, hanya akan membawa suatu kerugian bagi pembangunan manusia itu sendiri gitu. Dan juga pengalaman saya juga sepertinya agak susah masuk ke dalam
atau berkontribusi ya dalam berbagai perumusan kebijakan tuh kalau nggak ada apanya ya namanya kendaraan ya gitu kalau tadi Mbak Alfi bilang gitu. Itu sebagai Iya, sebagai seorang individu profesionalisme kita diakui gitu. Tapi ketika hambatannya ditanya lembaganya apa, dari mana gitu. Itu kemudian jadi seperti mengecilkan gitu ya arti teman-teman yang bekerja untuk isu-isu development seperti ini gitu. Padahal tentu saja mereka nggak diragukan kepiawannya, keekspertisannya. Oke, saya sebelum lanjut dengan Mbak Alfi, saya mau menyapa Mbak Ita. Selamat bergabung Mbak, salam sehat. Kemudian juga ada Mbak Wulan, ada teman-teman yang lain ya, ada Mbak Evi Masfia, kemudian ada Nat, ada Zahra ini dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung bersama saya dan Mbak Alfi di sini. Kita akan lanjutkan kembali. Mbak Alfi, kalau kita melihat nih ya sejarah kemerdekaan bangsa kita seringkali dijadikan fondasi ya bagi pembangunan nasionalisme kita gitu. Sejauh mana sejarah kemerdekaan dan sejarah nasionalisme kita saat ini itu berspektif perempuan, Mbak? Dan sejauh mana munculnya nama-nama perempuan pejuang seperti Kartini, kemudian juga Cut Nyak dan lain-lain itu cukup atau malah menurut Mbak Alfi tidak cukup menegaskan sejarah nasionalisme dan kemerdekaan kita bahwa sebagai perempuan kita sudah mereka sudah berkontribusi gitu dalam pembangunan dan sejarah kemerdekaan ini. kalau menurut saya ya jelas perempuan itu sudah nampak perannya ya. Karena kemerdekaan ini yang penting sekali untuk selalu diingat. Mendefinisikan kemerdekaan itu bukan harus pemerintahan loh ya. Karena yang membuat kita merdeka itu ya masyarakat. Mulai dari Budi Utomo, kalau orang-orang NU akan bilang itu ada resolusi jihad, orang Muhammadiyah juga akan cerita dengan tokoh-tokohnya kayak Ahmad Dahlan dan selanjutnya. Kemudian teman-teman Kristiani juga pasti punya sejarah sendiri, apalagi yang di daerah-daerah timur. Nah, negara ini dimerdekakan oleh tokoh-tokoh, laki-laki dan perempuan. Perempuan jelas ada Cut Nyak dan lain sebagainya. Nah, yang sering kali melewat memang kalau kita mendefinisikan pahlawan itu kan kayak yang ada di depan begitu ya, yang pegang senjata, yang pegang atau yang memerintahkan, yang gitu. Padahal sebenarnya ya di balik itu kan pasti ada juga yang berperan di sektor reproduktifnya itu, misalnya kayak pasti istrinya Yai Hasyim itu juga berperan untuk kemerdekaan. Jadi memang perannya itu tidak langsung, tapi signifikan. Misalnya ibunya Gus Dur pasti mendampingi Pak Wahid Hasyim misalnya, atau misalnya mendidik Gus Dur sampai seperti itu dengan single parent, beliau single parent, anak-anaknya seperti itu. Jadi ada peran-peran yang tidak langsung, ada peran yang langsung, ada yang peran tidak langsung. Saya pikir ini yang mulai harus kita definisikan kembali Mbak Renvi, dan itu hanya dan cara meredefinisi itu ya dengan membuat dokumentasi, membuat catatan bahwa apa yang kita lakukan ini penting loh. Nah, seringkali kita lewat di sini. Nah, kalau Cut Nyak Kartini terutama dengan surat-suratnya. Nah, coba kalau nggak ada surat-suratnya itu, perannya itu sudah nggak kelihatan, apalagi kan mendidik perempuan itu seringkali nggak terlihat kalau sekarang, nggak pegang apa-apa. Nah, jadi memang harus didefinisikan. Cerita-cerita Cut Nyak itu juga pasti ada upaya luar biasa dari para penulis itu untuk bisa mengembalikan ingatan terhadap tokoh-tokoh perempuan. Nyai Ontosoro misalnya itu juga karena cerita teman-teman perempuan terutama yang bikin teater dan lain sebagainya sampai itu menjadi film, kan kuat sekali kalau dalam filmnya siapa, film Bumi Manusia itu tokohnya Ontosoro itu kan juga kuat. Nah, memang penggalian kembali atau redefinisi, atau sekarang misalnya kalau Mbak Renvi jadi aktivis ya ditulislah itu catatan-catatannya. Catatan-catatan pengalaman perempuan itu penting. Apa yang dilakukan teman-teman
rahima dengan kupinya, bagaimana bagaimana perempuan-perempuan itu melakukan sesuatu, keulamaannya itu ditokohkan. Ya memang harus kita redefinisikan kembali arti pahlawan itu. Menurut saya itu. Baik, Pak. Jadi memang sangat penting juga untuk melakukan pendokumentasian terhadap kerja-kerja perempuan, tidak hanya yang ada di garda depan gitu ya, tapi juga yang ada di balik itu gitu ya Mbak ya. Karena itu yang mungkin kita nggak punya banyak catatan tentang itu. Di sini ada Mbak Ita sih, Mbak Ita dengan lembaganya itu banyak melakukan pendokumentasian soal isu ini. Baik, Mbak Alpi, kalau kita tahu kan sekarang saat ini gitu ya, narasi nasionalisme yang ada itu menekankan atau menunggalkan peran publik atau kontribusi di wilayah publik sebagai standar nasionalisme bermasalah dalam konteks keadilan gender. Nah, khususnya bagi perempuan di Indonesia yang masih melakukan peran gender tradisional di ruang domestik. Nah, sejauh mana narasi ini kemudian berkontribusi terhadap ketidakadilan gender, Mbak? Sangat, karena definisi itu, karena apa ya, narasinya yang paling bagus itu kalau mereka yang berada di publik, sementara perempuan tidak. Bagaimanapun juga ini juga tidak lepas dari kapitalisme ya, kapitalismenya. Jadi kalau mau hebat ya jadi dosen, jadi DPR, jadi apalah pejabat ini dan itu baru keren. Padahal belum tentu loh yang jadi ABCD itu keren, substansinya ada di mana, kan gitu. Mbak Renvi tahu menjadi guru TK itu tidak mudah loh, dan itu banyak dipegang oleh perempuan. Sekarang ibu-ibu itu tahu rasanya ketika daring begini. Saya juga merasakan itu. Saya alami saat ini. Jadi, padahal itu generasi, iya, itu kan peran perempuan yang seringkali tidak dilihat. Bahkan berapa menjadi apa kamu misalnya, kamu ya anakmu jadi apa, guru TK misalnya, atau guru TPG gitu. Memandang peran itu kan tidak kayak wah beda kalau dengan jadi dosen atau DPR dan sebagainya. Padahal peran mengasuh anak itu penting loh. Itu menumbuhkan karakter loh anak usia dini itu. Nah, ini kan penting. Seakan-akan yang pinter itu yang parenting, yang sudah dosen psikologi, yang parenting, yang mendiskusikan ini dan itu lah yang praktek sehari-hari. Wong kita aja ketika daring merasakan lah ya. itu hal yang luar biasa. Jadi memang mau tidak mau ini juga ada kaitannya dengan kapitalisme, yang uang yang itu diriwet banyak itu yang dinilai baik, yang tidak diriwet banyak dengan uang itu yang dinilai tidak kurang pahlawan lah, kurang patriotis. Padahal kan tidak begitu. Ya memang kita perlu definisi ulang. Kalau Gus Dur dulu kan bilang kiai kampung, bunyai kampung. Ya memang kita harus ini ada persoalan nilai yang harus dirombak, dan lagi-lagi kita harus menyampaikan bahwa peran dimanapun, termasuk perempuan yang sebenarnya memegang secara substansi perannya itu penting, tetapi tidak masuk dalam definisi kapitalisme itu, akhirnya dia tidak dianggap patriotis. Nah ini yang memang harus didefinisikan ulang. Saya pikir kayak contoh-contoh muslimat itu ya. Saya pikir muslimat itu menjadi satu gerakan perempuan yang baik. Sebenarnya muslimat itu organisasi sosial kemasyarakatan, tapi bagaimanapun juga muslimat juga harus diakui menjadi bagian dari kendaraan politik gitu. Sehingga pimpinan muslimatnya menjadi gubernur misalnya kalau sekarang di Jawa Timur, atau di daerah-daerah lain bisa menjadi bupati misalnya. Ini sebenarnya salah satu, ya mau tidak mau perempuan ketika berkumpul itu ya memang harus berpolitik untuk membuat definisi-definisi itu, sehingga kebijakan-kebijakan, akhirnya kebijakan-kebijakan pemimpin-pemimpin
perempuan yang mereka memang berangkat dari yang mendorong itu perempuan, akhirnya kebijakannya ya memperhatikan guru-guru TPQ, guru-guru PAUD, karena mereka tahu bahwa ini penting loh gerakan mereka, apresiasinya harus cukup, begitu itu Mbak Renvi. Jadi memang harus dinarasikan, didokumentasikan, tapi juga diactionkan. Oke, berarti PR besar ya buat kita semua gitu, mencoba bagaimana meredefinisi tentang nasionalisme itu sendiri gitu. Nah, Mbak, kalau tadi kan Mbak Alpi sempat bilang tuh kalau yang memiliki hak dan otoritas mendefinisikan dan juga membuat bentuk-bentuk nasionalisme itu ya bukan pemerintah gitu ya, tapi juga banyak sekali orang-orang atau bagian dari masyarakat, kelompok-kelompok dalam masyarakat yang juga berkontribusi untuk mendefinisikan nasionalisme itu sendiri. Nah, apakah Mbak Alpi melihat ada masalah, Mbak, dalam mengkonseptualisasikan soal nasionalisme di Indonesia ini? Misalnya, apakah ia terlalu maskulin, kemudian juga terlalu heteronormatif, bias kelas dan juga bias mayoritas, Mbak? Iya, jelas itu. Jelas ya, dari tokoh ketika kita mau membuat pahlawan-pahlawan saja itu kalau mau besar ya nasionalisme ya, pahlawan-pahlawan itu mesti yang tokoh-tokoh deh, nggak mungkin mereka yang berada di balik itu jadi pahlawan begitu. Harus perannya pasti yang peran-peran publik. Itu kalau mau bicara besar. Atau bicara yang lebih diturunkan lagi, bagaimana kita memberikan apresiasi, masyarakat kita memberikan apresiasi pada kedudukan-kedudukan di pemerintah, di jabatan publik ya saya. Kalau yang perempuan itu kira-kira yang ngurusi perempuan itu agak underestimate. Menteri Pemberdayaan Perempuan misalnya tidak akan lebih dilirik dibandingkan Menteri Sosial gitu. Misalnya, padahal Menteri Pemberdayaan Perempuan harusnya masuk ke semua isu, bahwa bahkan isu keuangan, isu Mendagri, isu kementerian dan sebagainya. Tetapi pandangan terhadap Menteri Pemberdayaan Perempuan itu akan beda dengan kementerian-kementerian yang lain. Kalau mau turun ke bawah lagi misalnya, organisasi-organisasi besar, Muhammadiyah misalnya, atau NU misalnya, meskipun di sana nanti akan ada Aisyah, ada Muslimat, itu juga pandangannya akan beda kalau yang bicara, oh ini PBNU, oh ini Muslimat. Situasi-situasi cara memandangnya itu terhadap selain tokoh-tokoh pahlawan atau apa ya, posisi-posisi yang ada di ruang-ruang publik itu juga akan masih berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki masih dianggap mainstream dibanding perempuan. Nah, itu bagian yang memang harus diperjuangkan agar ada, pertama mungkin harus ditumbuhkan, ini penting loh, jabatan ini penting loh, dan harus diapresiasi loh, karena kalau nggak ada jabatan ini juga nggak adil gender, seperti yang tadi kita bilang, ada 3 hal penting dalam kebijakan-kebijakan itu. Jadi narasinya ya memang belum 100% gitu. Jadi kalau menurut Mbak Alpi memang narasi nasionalisme yang berperspektif gender itu masih tetap harus diperjuangkan ya Mbak ya, hingga saat ini. Ya, betul. Oke, Mbak Alpi, ini kita punya pertanyaan dari kawan-kawan beranda perempuan. Saya bacakan ya Mbak ya. Saat bencana pandemi ini, sejauh mana perspektif keadilan gender dituangkan dalam penanganan COVID? Model pendekatan yang efektif untuk mengurangi kerentanan bagi perempuan itu seperti apa, Mbak? Kalau setahu saya ya, beberapa kali di awal-awal saya kebetulan terlibat dalam tim Satgas COVID di Jombang ya. Kebetulan kebijakan COVID ini kan nasional, langsung dari Pak Presiden ke provinsi, kemudian ke kabupaten,
Jadi kayak memang instruksi pusat, kemudian menggerakkan militer. PPKM juga kelihatan sekali militer, memang langsung instruksional dari pusat. Enggak, otonominya enggak kelihatan kalau COVID ini, semuanya kebijakannya dari pusat. Ya mungkin karena memang ini bencana nasional sehingga instruksinya dari pusat. Kalau yang sejauh sepengetahuan saya, yang kebijakan-kebijakan untuk perempuan itu langsung yang bersifat teknis yang biasa dilihat dalam kebijakan pemerintah. Misalnya mulai dari langsung ada persediaan ini loh, pasien COVID yang hamil itu langsung seret. Kemudian yang mau operasi itu langsung ada ruangan tersendiri. Itu yang langsung di apa, kebijakan-kebijakan itu langsung ada. Kemudian otomatis anggarannya. Nah, tetapi itu masih berada di rumah sakit di bawah naungan pemerintah. Yang bukan pemerintah di awal-awal memang agak kedodoran. Mereka ketika di rumah sakit pemerintah itu penuh, ketika di swasta ini yang kurang bisa terkontrol, sehingga ya ada kasus misalnya ketika pasien ini sakit, hamil mau melahirkan, ketika dites, apalagi waktu itu kan tes itu untuk menentukan positif dan negatifnya itu kan butuh waktu. Sementara orang melahirkan itu kan butuh cepat. Nah itu akhirnya tidak tertangani. Dan ada masalah di beberapa di Jombang pernah ada masalah itu karena tidak tertangani, karena di rumah sakit swasta bukan di rumah sakit pemerintah karena belum siap ruang operasi itu kan ya tidak banyak toh. Nah itu yang ya kecolongan. Ya memang negara kita belum siap waktu itu untuk itu, tapi kebijakan praktikalnya langsung. Kemudian itu dari sisi penanganan ya. Kemudian yang kedua dari sisi bantuan ekonomi. Jadi bantuan ekonomi langsung disisipkan seret perempuan kepala keluarga, kan ada bantuan langsung itu. Selain PKH juga bantuan ekonomi yang di daerah-daerah itu, kalau di Jombang langsung perempuan kepala keluarga langsung dikasih, maksudnya diprioritaskan begitu, karena datanya sudah ada. Nah kalau di daerah-daerah yang datanya belum ada, itu yang repot. Tapi Iya, itu menjadi kebijakan. Oh, berarti kalau di Jombang sendiri database perempuan kepala keluarga itu memang ada ya, Mbak ya? Kita bisa Ada. berbagi dengan teman-teman yang dari wilayah lain nih, bagaimana mendorong database terkait hal-hal seperti ini yang terkait dengan keadilan gender dan juga perempuan itu lebih bisa jadi prioritas tuh dalam pembangunan gitu. Karena seingat saya sih belum banyak ya yang punya terobosan seperti ini gitu. Iya, menurut saya kalau mau terobosan itu begini, Revi. Jadi setiap bupati itu beliau-beliau itu punya program unggulan pasti. Nah, di program, jadi selain pemerintah itu punya program rutin, bupati dan wakil bupati itu punya program unggulan yang memang dialokasikan sekian persen dari budget itu untuk program unggulannya. Macam-macam unggulannya. Kalau beberapa periode yang lalu Jombang itu bikin ambulan desa. Jadi semua desa itu sudah ada ambulannya. Ketika ada orang sakit, orang apa, langsung butuh ke rumah sakit, butuh apa, pakai ambulan desa. Apalagi yang ibu hamil dan lain sebagainya. Setelah tercukupi, kemudian periode yang sekarang beda lagi. Ada banyak sekali, tergantung visi misinya ya. Kalau yang sekarang itu ada langsung bantuan perempuan kepala keluarga. Itu langsung ada bantuan per desa. Nah, saya membagikan ini nanti mungkin bagi teman-teman pendengar yang ada di daerah-daerah lain yang melihat acara ini, coba itu bisa dimasukkan dalam program unggulan di bupati Anda, di gubernur Anda, bisa masuk program unggulan yang langsung meet the needs of the inclusion people. Kalau di sini langsung ada disable, langsung kasih program itu, perempuan kepala keluarga langsung kasih, dan itu bisa. Jadi tidak masuk program yang rutin biasa, enggak. Memang prioritas gitu. Oke. Nah, Mbak Alfi, kalau dari cerita Mbak Alfi tadi kan sepertinya apa ya, pemimpin daerahnya juga punya perspektif yang
cukup baik, bahkan sangat baik gitu ya, bagaimana menginkludkan gender perspektif itu dalam setiap kebijakannya. Apakah itu karena Mbak Alfi masuk sebagai salah satu staf ahlinya, atau karena memang perspektifnya, dan kebetulan kalau nggak salah di Jombang itu bupatinya perempuan lagi Mbak, perempuan ya Mbak? Ya, perempuan. Oke. Karena kan Ya, perempuan. pejabat publik perempuan juga belum tentu punya perspektif perempuan ya. Belum tentu mereka mau juga mengintegrasikan perspektif gender ini ke dalam kebijakan-kebijakan yang mereka punya gitu, yang akan mereka keluarkan gitu kan. Kalau menurut saya kebijakan publik itu tidak bisa bergantung pada satu dua orang ya, termasuk pemimpin saja. Pemimpin kalau kemudian kebijakannya nggak cocok, nggak diterima masyarakat, ya nggak bisa dipaksakan. Mhm. Kalau di Jombang memang dinamis, isu-isu perempuan itu sudah dikenalkan sejak saya dulu juga sudah mulai membangun bersama kawan-kawan itu kan dengan WCC-nya, kemudian ada penerus sampai sekarang WCC juga berjalan. Masyarakat selain isu gender, Jombang itu kan cukup dinamis memang masyarakatnya, sehingga isu-isu semacam ini sudah sudah sangat familiar dengan masyarakat, sehingga ketika membuat kebijakan itu oh ya banyak yang menyambut. Dan ya karena bupatinya dari perempuan, ya sangat memahami ini gitu. Jadi enak, banyak yang perspektif perempuan, termasuk memastikan, misalnya ketika kalau kita dari isu-isu nasional kan bilangnya sanitasi itu harus baik dari sisi kesehatan dan sebagainya. Tapi karena kalau bupatinya ini perempuan dan juga muslim, berpikirnya kan juga ini kalau ini sanitasinya tidak bagus, wudhunya bagaimana, kalau punya bayi bagaimana. Akhirnya itu langsung 1 tahun ada 1.200 MJK harus selesai. Jadi ketika 5 tahun ada sekian ribu gitu. Nah, kayak gitu kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak-anak itu langsung dibikin begitu. Oke, Mbak Alfi. Nah, Mbak Alfi sendiri kan dalam aktivisme keadilan gender itu banyak menyentuh tradisi dan ajaran Islam tuh Mbak. Kita tahu di satu sisi kan banyak Muslim di Indonesia yang menggunakan Islam itu sebagai standar menjadi good citizen gitu. Dan dari segi gender, misalnya kalau perempuan yang baik itu adalah perempuan yang taat dan patuh pada suami, kemudian juga pun mendidik dan mengurus anak di rumah, ya kan? Kemudian juga menyediakan pendidikan keluarga untuk menciptakan anak yang soleh gitu. Nah, bagi mereka ya definisi itulah yang bermakna perempuan Muslim yang baik gitu kan. Dan sedangkan mereka seringkali juga menentang Muslim-Muslim yang feminis ya, yang kritis terhadap patriarki Islam dan sejenisnya gitu. Gimana Mbak Alfi menanggapi hal ini Mbak? Sebenarnya siapa sih Muslim Indonesia yang baik itu dalam konteks good citizen? Ini semua orang ini juga boleh mendefinisikan ya. Pertanyaannya. Ya, lagi-lagi kalau kita sih sebagai orang yang beragama pasti yakin bahwa semua yang diberikan Tuhan itu harus dikembangkan, harus difasilitasi untuk dimaksimalkan manfaatnya. Kalau punya akal, kalau punya tubuh, punya kemampuan, talent, ya sudah harus dikembangkan. Talent apapun yang ada di perempuan. Kalau Renvi talentnya memimpin, menulis, meneliti, ya diteruskan saja. Saya juga begitu, diteruskan saja. Apapun yang menghalangi talent-talent itu, nah itu harus dipertanyakan. Pasti itu buatan manusia yang harus dikritisi. Nah, termasuk dalam Islam. Apapun nilai-nilainya, kalau mengatasnamakan apapun ya, termasuk atas nama agama, kalau itu mengerdilkan, apalagi sampai mematikan bakat-bakat perempuan, ya itu pasti bukan nilai Islam yang sesungguhnya. Saya meyakini itu, karena Tuhan itu memberikan semuanya pasti ada manfaatnya, ada gunanya. Nah itu dimaksimalkan saja. Jadi perempuan yang baik menurut agama ya yang bisa maksimal seluruh potensi yang dimiliki.
Menurut saya itu. Kalau tapi meskipun ini kemudian pasti benturannya banyak ya dalam lapisan masyarakat. Misalnya kalau ini misalnya dalam kelompok-kelompok Islam ada pendidikan ulama perempuan gitu kan banyak tuh yang dikembangkan oleh teman-teman aktivis, itu bagus sekali. Tapi ketika mereka kembali ke komunitasnya, kembali ke pesantrennya, belum tentu semua pelajaran itu bisa dipraktekkan. Masa mau santri perempuan keluar itu kan juga nggak lucu kan begitu. Nah kemudian ya kemerdekaannya itu akan tetap, karena bagaimanapun juga pesantren itu selain pendidikan mereka juga lembaga pendidikan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Kalau nilai-nilai itu tidak bisa diterima baik oleh masyarakat, maka biasanya nilai itu kemudian ya sudahlah yang sesuai dengan masyarakat saja. Bahkan dulu begini Renvi, ketika ada ya lembaga-lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan begitu, ketika ini ada isu yang kaitannya dengan kerudung begitu, wah kita berada di komunitas Islam nih, lembaga layanannya pakai kerudung apa enggak gitu. Karena kalau enggak pakai kerudung ini nanti dikira feminis yang radikal yang dari barat gitu. Nah, ya semacam itu juga akhirnya kan lagi-lagi yang ideal kan sebenarnya mau pakai kerudung atau mau tidak kan tergantung definisi perempuan itu sendiri. Tetapi ketika kita berhubungan dengan masyarakat, ya mau tidak mau empati lah. Ya itu negosiasi yang harus kita lakukan. Jadi definisinya bisa definisi yang bersifatnya value, ada yang berdefinisinya praktikal saja. Karena yang praktikal bisa yang strategis, gitu agar kita diterima lah. Artinya sebagai Muslim yang feminis atau feminis Muslim juga harus ada balance ya Mbak ya, ada balance dalam sesuatu yang memang bisa dibuat seimbang ketika urusannya pragmatis, tapi untuk nilai-nilai ya saya rasa kalau untuk nilai-nilai ya tetap pilihan itu ya, pilihan apa yang kita yakini, yang penting memiliki manfaat banyak gitu. Oke, nah Mbak Alfi kan sekarang ini merupakan konsultan gender dan pembangunan nih Mbak, terutama lebih banyak bekerja atau terlibat kerja dengan aparatur negara ya, jadi tim ahli, staf ahli, apa sih namanya Mbak ya? Kalau di sana, ya, kalau di sini kan staf ahli, misalnya staf ahli bupati atau apa gitu. Oh, kalau staf ahli itu biasanya dari PNS. Kalau yang non PNS itu tenaga ahli. Okay. Tapi saya tidak hanya itu yang di Jombang ya. Kalau di luar ya konsultan biasa ya. Kalau dengan UN itu kan juga begitu sama. Cuman memang kalau yang tenaga ahli ini sudah masuk gitu. Tapi kalau yang tenaga ahlinya UN itu kan lebih biasanya konseptualnya saja gitu. Oke, nah apa sih Mbak yang dilakukan sebagai tenaga ahli atau konsultan gender dan pembangunan ini kalau kita terlibat kerja dengan pemerintah? Kalau saya tidak lagi hanya isu gender ya, tapi dengan ya program pembangunan. Karena tadi seperti saya bilang tadi Renvi, kita punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kita itu di konsep. Karena kita sudah, apalagi di INGO yang sudah melakukan kajian yang benar-benar praktek di lapangan, kemudian yang tadi saya bilang kajiannya itu tidak kajian-kajian murni buku, tapi pengalaman dari berbagai daerah, kemudian dikumpulkan di level nasional, dikaji sampai ada lesson learn. Nah, ketika kita jadi tenaga ahli di Pemda itu, kita mengisi kekosongannya itu day to day work-nya. Kan akhirnya kebiasaan kita menganalisa masalah itu kan makro-mikronya kan kuat. Nah, biasanya kita memberi insight dari program-program pemerintah itu untuk bisa langsung makro-mikronya itu. Ya kayak tadi yang kita bilang ada di program unggulan. Kalau program unggulan biasanya gitu ya simpan perempuan biasanya kan isu perempuan itu untuk pelayanan perempuan korban
kekerasan yang biasa ada itu. Kita bikin yang inovasi, yang lebih inovatif lah. Misalnya tadi langsung oke, perempuan kepala keluarga langsung deal begitu. Misalnya kemudian oh ya desa ramah anak langsung deal. Kalau di Jombang itu ada misalnya ada sekolah perempuan. Itu ada di sini ya. Jadi memberikan insight-insight begitu. Karena kita bisa langsung day to day, maka diskusinya lebih intensif. Jadi membagikan pengalamannya itu lebih langsung. Oh iya, kamu kalau di sini begini enaknya gimana ya begitu. Jadi karena kalau konsultan gitu kan biasanya deliverynya A B C D gitu kan. Berdasarkan deliverynya ini maka yang dilakukan ini gitu. Tapi kalau tenaga ahli tidak harus begitu. Sambil diskusi kan kemudian tahu oh persoalannya ada di sini. Oh, jadi lebih langsung deal dengan persoalannya itu lebih langsung kena gitu. Jadi posisi sebagai tenaga ahli juga merupakan posisi yang strategis ya Mbak ya sebenarnya ya Mbak ya. Untuk bisa mempengaruhi kebijakan gitu. Ya, untuk memberikan apa ya? Saya lebih ingin memaknainya dengan memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat. Jadi kita membantu yang bisa kita lakukan dengan pengalaman dan pikiran kita agar desain programnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat ke sana. Kalau tadi kan Mbak Alfi juga sudah menekankan ya bahwa sebagai perempuan aktivis yang juga fokus ke isu-isu keadilan gender gitu, kita perlu masuk ke dalam pemerintahan tidak hanya sebagai konsultan tapi juga tenaga ahli ya, karena kan di luar sana banyak Mbak kalau bilang tenaga ahli, kalau kerja untuk pemerintah sih sekarang gitu kan, sepertinya jadi nanti lo malah ikut-ikutan masuk ke sistem yang akhirnya malah ngikut mereka gitu, tapi tidak bisa berkontribusi untuk mengkritisi kebijakan atau memberikan masukan-masukan yang valuable untuk kemajuan wilayah itu tersebut gitu. Tapi kalau menurut Mbak Alfi sendiri Mbak, bagaimana isu gender itu bisa kita jadikan subjek perubahan berpikir di kalangan aparat pemerintah yang kita kenal sih lebih pragmatis ya dibandingkan dengan kita-kita yang ada di luar pemerintahan gitu. Kalau menurut saya kan ini ya, orang yang berada di luar pemerintahan itu kan berpikirnya besar. Tapi ya biasalah, orang yang tidak melakukan itu kan berpikirnya banyak. Tapi yang melakukan itu ya tahulah, kita rumah tangga aja kalau ngomong aja ya gampang, tapi yang melakukan kan ribet gitu kan. Nah, ketika kita masuk ke pemerintahan sebenarnya kita lebih realistis apa yang bisa kita lakukan. Itu aja. Karena persoalan kita itu banyak sekali. Indonesia ini negara berkembang dengan banyak persoalan. Jadi lebih baik mana yang bisa kita lakukan itu saja yang dilakukan. Tetapi pandangan-pandangan yang makro yang seharusnya ya tetap disampaikan tentu dalam ruang-ruang yang pas. Karena kalau jatuhnya ngeritik terus pasti capek. Kita yang ngeritik juga capek, yang dikritik juga capek. Jadi seperti yang di awal tadi, kita mengisi kekosongan saja yang bisa kita lakukan, begitu. Ya yang bisa, yang tidak ya sudah. Realistis saja menurut saya. Ya caranya mengisi kekosongan, termasuk kalau kalau di isu-isu gender itu ada gender budgeting yang paling enak itu kalau di pemerintahan itu kalau itu sudah diinstruksikan nasional. Karena kalau sudah instruksi nasional pasti pemerintah daerah ikut. Nah, kalau instruksi nasional kemudian kita bisa melakukan penerjemahannya itu enak. Misalnya, ada penganggaran yang punya perspektif gender. Kan belum tentu yang di daerah itu tahu bagaimana teknisnya. Betul. Nah, kalau kita sudah punya tahu teknisnya ya sudah kita bantu yang ada di situ teknisnya. Misalnya langsung mengisi kekosongan seperti itu, atau misalnya di isu-isu lingkungan yang biasanya yang dekat dengan dunia perempuan, ya langsung kita masuk ke isu-isu bagaimana kayak pengelolaan sampah di Indonesia itu kan tidak cukup masif.
sampah buahnya ada di mana-mana, padahal itu isu penting sekali dan dekat dengan perempuan. Nah, bagaimana kemudian kita menyampaikan, misalnya kita sadarkan satu hari setiap orang itu menghasilkan setengah kilo sampah misalnya. Coba berapa penduduk satu kabupaten? Satu hari, satu minggu berapa ton sampah? Satu tahun berapa sampah? Apa yang sudah dilakukan? Anggaran untuk sampah loh biasanya tidak banyak. Nah, misalnya dengan menumbuhkan kesadaran-kesadaran semacam ini, jadi langsung yang kita tahu langsung dikasih kontennya ini loh yang perlu dibuat, menumbuhkan kesadaran publik tentang sampah sehingga nanti tim anggaran oh iya sampah perlu didil, nah, kayak gitu. Jadi langsung mengisi kekosongan saja. Oke, ini ada dari Kak Dina Puspitasari, Jombang. Oh, ini dari Jombang nih. Halo Kak Dina. Sepakat katanya Mbak, bahwa di negara berkembang itu punya banyak potensi-potensi peran perempuan dalam pembangunan. Seperti yang tentu saja Mbak Alfi dan teman-teman perempuan aktif lainnya lakukan gitu ya. Nah, tapi tentu saja Mbak, kalau dari pengalaman saya juga banyak sekali tantangan yang kita lakukan, yang kita hadapi gitu, ketika kita mulai bekerja bersama dengan pemerintah gitu ya, karena kan seringkali juga tidak semua bisa menerima masukan dan kritikan solutif yang kita berikan itu dengan lapang dada gitu ya, apalagi kemudian bisa mengimplementasikan dan mengintegrasikannya ke dalam program-program dan kebijakan yang mereka buat gitu. Apa Mbak tantangannya yang Mbak Alfi hadapi selama ini? Pertama karena budaya kerja yang berbeda. Budaya kerja yang berbeda. Kita di dunia profesional itu langsung strike to the point. Ngomong pada siapapun, strike to the point, rapat jam sekian langsung on time, ngomong itu nggak baper. Kan? Kalau kamu misalnya harus dikritisi aja, meskipun dirimu bos misalnya. Saya staff misalnya, atau saya konsultan spesialis, ngomong-ngomong aja, diskusi langsung aja, debat-debat aja. Tapi kalau di dalam pemerintahan kita, karena juga masih ada budaya, lagi-lagi budaya, kemudian ada struktur misalnya, kalau yang staff dengan kepala seksi, dengan kepala, ini sopan santunnya itu harus dijaga. Nah, sopan santunnya ini yang sering kali kemudian ada batas-batas kelewatannya. Kadang-kadang itu kamu siapa? Itu yang budaya-budaya itu yang harus kita tantangannya dari situ. Kamu siapa? Ketika saya masuk pertama juga kamu siapa? Apalagi kamu perempuan. Gitu. Ya, tapi kemudian lambat laun ya kita buktikan bahwa kita mampu. Yang kedua status. Status itu penting. Apalagi kalau kita masuk dalam bagaimanapun juga pemerintahan kita itu kan masih pemerintahan yang ya kita tahu lah pemerintah itu bagaimana memerintah, begitu bukan pelayanan yang murni. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh, kita mampu, dan kita punya pengalaman yang cukup. Maka saya juga bersyukur ketika mendapatkan IFB ini, Renvi, akhirnya saya bisa mempelajari banyak hal, termasuk ketemu dari orang dari berbagai negara, itu yang juga cukup menunjukkan saya mampu loh ke sini. Saya mampu loh, makanya ketika saya berkontribusi untuk daerah saya mampu loh, saya sudah melewati banyak sekali pengalaman. Nah, itu yang kita tunjukkan, nggak ngomong saya dari mana, tapi orang lihat background-nya aja udah kelihatan gitu. Kemudian apalagi ketika kita tunjukkan kemampuan kita untuk memfasilitasi, berdiskusi, dan langsung strike to the point, itu yang terus kita lakukan. Tapi memang butuh waktu. Dan butuh legowo. Apalagi kita perempuan, masih muda, kalau harus deal dengan orang-orang besar itu ya harus sopan. Tetap harus kuat. Gitu. Jadi tetap aja Mbak ya, banyak yang masih mempertanyakan, kamu siapa gitu. Enggak, kamu siapa? Dari mana? Tapi memang itu juga salah satu tantangan banyak perempuan-perempuan yang kemudian berkontribusi di bagian merumuskan
kebijakan-kebijakan publik yang berkeadilan gender gitu. Itu jadi salah satu tantangan, tapi juga salah satu kekuatan ya, bahwa kita semua Ya, bisa membuktikan bahwa kita sebagai perempuan juga mampu berkontribusi. Oke, nah iya. Mbak Alpi, bagaimana sih seharusnya relasi yang paling strategis tuh, Mbak, antara aktivis keadilan gender atau feminis nih dengan aparat pemerintahan sebagai representasi negara? Apakah harus selalu jaga jarak agar bisa menjaga sikap kritis, atau seperti Mbak Alpi, berdekatan, Oh, masuk untuk bisa mengintervensi proses pembuatan kebijakan dan juga cara berpikir mereka sehingga kebijakan yang dihasilkan itu uh, punya perspektif adil gender yang baik gitu. menurut saya hidup itu kan tidak kotak-kotak gitu ya. Dan pergaulan, perubahan budaya, perubahan nilai, perubahan perspektif, apalagi perubahan kebijakan, itu tidak harus kotak-kotak, tidak harus linier. Ada peran-peran banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang jadi DPR boleh, ada yang langsung jadi pejabat boleh, ada yang jadi seperti saya boleh, ada yang menjadi aktivis di luar juga boleh. Semua peran itu saling mengisi menurut saya, dan penting. Bahkan kalau misalnya para pendengar ini menjadi istrinya pejabat, lah itu juga bisa. Betul, Secara betul tuh Mbak. Anda misalnya tidak menjadi, ya, karena banyak kegiatan di, misalnya Anda guru ya, guru tidak langsung pabrik ya, kebijakan-kebijakan pabrik. Anda guru, tapi Anda punya perspektif yang baik tentang bagaimana kebutuhan perempuan, anak-anak, disable, dan masyarakat yang rentan lainnya, itu pengaruhin aja misalnya suami Anda untuk, jadi yang dibicarakan tidak hanya urusan sendiri, tapi ya kenapa sih sampean itu ini misalnya punya punya kebijakan, punya potensi lah, mempengaruhi suami itu juga bisa. Jadi banyak peran yang bisa kita lakukan, dan itu tidak harus definitif status gitu, tidak harus. Tetapi kalau punya status, bagus, Anda menjadi presiden, Anda menjadi DPR, Anda menjadi gubernur, bupati, itu juga bagus. Tetapi tidak hanya di ruang itu sebenarnya. Bahkan ya Renvi, kita diskusi begini saja bermanfaat. Kenapa? Semakin banyak kita bicara seperti ini, semakin itu familiar, didengarkan anak-anak muda, anak-anak kita, anak saya juga dengar misalnya. Nah, itu kan proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi dimanapun kita berada tetap bermanfaat, tetapi memang harus ada yang deal. Di garis depan deal-dealnya itu harus ada. Yang melakukan advokasi langsung, lobby-lobby pada pembuat kebijakan itu memang harus ada. Gitu. Oke, jadi tergantung konteks juga ya Mbak ya. Dan menurut saya juga agensi perempuan itu juga harus dilatih sejak dia kecil gitu. Jadi kita juga punya banyak PR untuk memberikan akses dan juga membuka ruang anak-anak perempuan untuk bisa berpartisipasi, menyatakan pendapatnya, dan juga melatih mereka untuk bisa menyampaikan pendapat, masukan, ide-idenya di ruang publik gitu. Karena kan sekarang udah ada Mbak tuh pelibatan anak-anak dalam musrenbang, baik di tingkat desa sampai ke provinsi kalau nggak salah ya. Di tingkat provinsi malah sudah banyak tuh anak-anak yang terlibat dalam forum anak untuk melatih mereka dalam berpartisipasi untuk ya diharapkan ketika mereka dewasa nanti kan mereka bisa menjadi bukan hanya tokoh publik seperti orang-orang yang ada di garda depan, tapi juga bisa mempengaruhi sekelilingnya, bisa bermanfaat bagi sekelilingnya dengan posisi mereka nanti gitu. Oke, Mbak, pertanyaan terakhir Mbak, karena kita nggak kerasa udah hampir 1,5 jam juga ngobrolnya sama Mbak Alfi. Ngobrol-ngobrol serius tapi santai. Nah, apa sih Mbak tantangan terbesar? Serius, kamu serius kamu ya? Ngomongnya negara terus. Padahal ketemunya Mbak Alfi ya ngomongnya negara gitu. Harusnya kita malah ngobrolin yang reuni. Reunian Mbak. Ini kalau saya invite Ira untuk bergabung malah reuni ya. Oke Mbak Alfi, pertanyaan terakhir nih, apa sih tantangan terbesar menghadirkan nasionalisme yang berperspektif gender Mbak? Yang berkeadilan gender, tentunya mendukung hak perempuan dan juga toleran terhadap keragaman seksual yang ada di Indonesia saat ini.
tantangannya memang kerja kita harus banyak orang dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling menentukan kebijakan. Kenapa? Karena warna kita. Jadi kalau saya hari ini warna merah putih begitu, warna yang perspektif gendernya itu masih sedikit, gitu. Nah, ini warna merah putih misalnya, yang ada di kepala saya itu maskulin misalnya, merahnya ini. Yang perempuan ini juga harus lebih banyak lagi, mulai dari budaya, mulai dari rumah, sampai di dunia pendidikan, di dunia manapun, sampai kemudian yang harus menyentuh kebijakan publik itu sendiri. Mulai dari kebijakan publik baik di yang kalau di nasional itu kan pembuatan undang-undang DPR atau di pemerintahan itu sendiri, tokoh-tokoh agamanya juga, tokoh-tokoh pendidikan di semua level. Jadi kalau saya membuat warna begini ya, coba kita bikin warna putih yang banyak. Semakin banyak warna putih gitu. Jadi merah putihnya itu akan seimbang. Itu akan baik. Jadi tantangannya itu begitu. Harus banyak menyebarkan isu-isu gender termasuk baik dalam perspektif nilai-nilai begini maupun dalam perilaku-perilaku praktis begitu. Semakin banyak bekerja sama termasuk diskusi-diskusi semacam ini ya terus saja dilakukan. Oke, jadi itu memang tantangan terbesar, PR terbesar kita, bagaimana mengajak semua orang, tidak pandang jenis kelaminnya, tidak pandang orientasi seksualnya, untuk sama-sama memiliki perspektif yang sama soal betapa pentingnya keadilan gender ini untuk kehidupan bangsa dan negara kita, gitu ya Mbak ya? Iya, karena sejarah kan juga mengajarkan kepada kita ketika aktivis reformasi gitu itu kan kita aktivis perempuan di mana-mana. Iya kan? Halo. Halo Mbak. Ketika aktivis gitu kan kita semuanya aktivis perempuan ada di mana-mana. Ketika bikin partai, mana kemudian yang punya perspektif gender? Nggak banyak kan? Ya memang harus ada yang fight di titik-titik itu. Dan itu tidak mudah. Terutama yang ada di sana. Jadi level-level penting itu yang memang harus direbut. Nah, siap Mbak. Renvi kira-kira siap ya? Siap nggak merebut ke posisi-posisi itu? Insya Allah saya dan teman-teman perempuan ini siap Mbak. Siap. Betul. Siap, kita harus selalu semangat dan siap membuktikan bahwa posisi perempuan juga merupakan posisi yang sangat strategis, bisa berkontribusi dalam banyak hal termasuk dalam pembangunan yang berkeadilan gender gitu ya. Oke, Mbak Alpi terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sama-sama. Ya, sebelum kita tutup diskusinya, mungkin Mbak Alpi ingin menyampaikan closing statement atau pesan-pesan kepada para followersnya Let's Talk. Saya ingin menyampaikan sebagai perempuan yang merdeka, kita harus tunjukkan dari diri kita bahwa kita merdeka. Dengan orang melihat profil kita melihat profil, dengan melihat saja, oh ini perempuan yang merdeka. Jadi dia tidak akan tertindas oleh nilai-nilai apapun. Itu sebenarnya satu, kalau dalam Islam itu dakwah atau sebagai inspirasi kepada siapapun bahwa kita perempuan merdeka dan kita bisa. Itu. Oke. Seru banget Mbak ngobrol-ngobrol sama Mbak Alpi malam ini, dan juga teman-teman yang lain. Tentunya kami berharap di Let's Talk berharap bahwa apa yang saya dan Mbak Alpi perbincangkan malam hari ini bisa punya manfaat buat teman-teman semua, dan juga buat perjuangan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender di Indonesia ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Alpi untuk ngobrol-ngobrolnya. Sehat terus Mbak Alpi dan teman-teman semua. Amin. Sebelum saya tutup, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di Let's Talk. Yang pertama, teman-teman silakan untuk terus mengupdate akun-akun media sosialnya Let's Talk untuk mencari tahu informasi apa saja kegiatan Let's Talk selanjutnya. Akan ada Saturday Night with Let's Talk edisi ke-20 tanggal 28 Agustus, tetap dari jam 19 sampai 20.30 dengan tema isu perempuan dan ketidakadilan gender
di Yogyakarta. Ya, nanti akan ada Mbak Istiatun, Direktur Mitra Wacana Yogyakarta. Kemudian juga akan ada talkshow seri ke-26 Let's Talk. Kami mengundang teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam acara talkshow ini yang akan diselenggarakan di tanggal 5 September 2021 jam 19, dicatat ya. Waktunya jam 19 dengan tema partisipasi politik perempuan di Indonesia masa kini. Nah, Mbak Alfi, kayaknya Mbak Alfi juga seru nih kalau bisa ikutan. Ya, Insya Allah. narasumber yang akan hadir nanti di Talkshow seri ke-26 adalah Mbak Mira Diarsi, kemudian juga ada Adriana Nurdin, kemudian ada Mbak Safiatudina dan Mada Supriyatma. Akan ada juga juru bahasa isyarat yang nanti akan hadir, yaitu Kaita dan Fahmi. Dan teman-teman jangan lupa kalau punya tulisan, kami punya website yang bisa mempublikasikan tulisannya teman-teman, tidak hanya kegiatan-kegiatan atau tulisan terkait isu gender, tapi juga isu-isu lain yang beririsan dengan itu. Kami juga mengundang Mbak Alfi nih Mbak untuk ikutan mengirimkan tulisan ke acaranya, ke websitenya Let's Talk ya teman-teman. Oke, baik, dan silakan sekali lagi mengupdate kegiatan-kegiatan Let's Talk di akun media sosial kami ya teman-teman, karena di bulan September ini akan ada keseruan, karena akan ada ulang tahun Let's Talk yang pertama. Kami baru ulang tahun pertama, Mbak. Sebenarnya ulang tahunnya, Keren. Selamat, ya ulang selamat. tahunnya sebenarnya tanggal 2 Agustus kemarin, tapi kami sedang mempersiapkan acara seru dan spektakuler, tidak hanya talk show, tapi juga akan ada performance dari para seniman yang aktivis yang seniman, yang akan nanti bergabung di ulang tahunnya Let's Talk. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk bergabung di semua kegiatan Let's Talk. Silakan juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya kami ya. Oke, sekali lagi Mbak Alfi terima kasih sudah hadir bersama kami semua di sini. Terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Sehat-sehat Mbak Alfi dan keluarga. Amin. Dan juga teman-teman semua. Saya tutup live Instagramnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Dadah Mbak. Dadah. Thank you Mbak Alfi. Sama-sama. Mana nih?